Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amanda dengan NIM 2024 Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai akuntansi biaya. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama yaitu cost accounting dan manajemen. Nah, cost accounting ini berfokus pada perhitungan, analisis, dan pengendalian biaya operasional yang di dalamnya ada penentuan harga pokok, dasar pengambilan keputusan proyek, serta perencanaan dan pengendalian biaya strategis. Nah, manajemen produksi ini merupakan proses transformasi bahan baku menjadi produk jadi secara efisien. Nah, di dalamnya ada perencanaan dan pengendalian alur kerja, peningkatan kualitas melalui standar ISO dan TQM, serta efisiensi biaya dan daya saing global. Selanjutnya kita masuk pada konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Konsep dan tujuan. Nah, biaya ini adalah pengorbanan sumber daya ekonomi untuk proses produksi atau operasional. Tujuan utamanya yaitu untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dan pelapor atau evaluasi. Selanjutnya klasifikasi dan perilaku. Nah, klasifikasi ini memudahkan analisis struktur biaya perusahaan. Perilaku biaya itu merupakan pola perubahan biaya akibat perubahan volume aktivitas atau produksi, krusial bagi perencanaan. Selanjutnya kita masuk pada sistem informasi dan peran strategis. Sistem informasi akuntansi biaya ini mengumpulkan, mencatat, dan menyajikan informasi biaya untuk efisiensi operasional. Adapun perannya yaitu untuk penentuan harga jual, pengendalian biaya, keputusan make or buy, serta evaluasi kerja. Next, kita masuk pada analisis perilaku biaya. Analisis perilaku biaya ini adalah proses pengidentifikasian bagaimana biaya perusahaan berubah seiring dengan fluktuasi tingkat aktivitas bisnis, seperti volume produksi atau penjualan, yang bertujuan untuk membantu manajer dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Adapun jenis biayanya yaitu biaya tetap atau fixed cost, biaya yang tidak berubah totalnya meskipun volume aktivitas berubah. Ada biaya variabel, biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume aktivitas, dan biaya semi variabel, yaitu biaya yang mengandung komponen tetap dan variabel. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis sistem biaya. Di sini terdapat metode tradisional yaitu job order costing yang digunakan untuk pesanan khusus seperti konstruksi, penerbangan yang biayanya diakumulasikan per pekerjaan. Nah, di sini juga terdapat proses costing yang cocok untuk produksi massal dan homogen seperti makanan dan tekstil. Biayanya itu dihitung per unit proses. Selanjutnya metode kontemporer dan standar. Di sini ada activity based costing atau ABC yang mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas pemicu, lebih akurat untuk profitabilitas. Selanjutnya ada standar costing yang dimana menetapkan target biaya di awal dan membandingkannya dengan aktual untuk penilaian kinerja. Selanjutnya itu proses akumulasi biaya. Di sini terdapat identifikasi di mana mengelompokkan biaya menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Selanjutnya pengumpulan, yaitu mengumpulkan data dari faktur, laporan jam kerja, dan catatan transaksi operasional secara akurat. Yang terakhir yaitu analisis, mengklasifikasikan dan mengalokasikan biaya ke produk untuk pengambilan keputusan dan pengendalian. Selanjutnya kita masuk pada job order costing, yaitu sistem pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok berdasarkan pesanan. Setiap pesanan diperlukan sebagai unit akuntansi mandiri. Selanjutnya kita masuk pada proses costing, yang dimana metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menentukan harga pokok produksi dengan mengumpulkan dan mengalokasikan biaya berdasarkan tahapan proses produksi dalam periode tertentu. Adapun karakteristik utamanya yang pertama yaitu produksi massa, proses berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan. Yang kedua produk homogen, output yang dihasilkan memiliki karakteristik, bentuk, dan kualitas yang seragam. Yang ketiga yaitu pusat biaya, biaya dikumpulkan berdasarkan departemen atau tahap kerja bukan per unit individual. Yang terakhir yaitu unit ekuivalen, yang dimana konsep penting untuk mengukur unit yang masih dalam proses menjadi unit setara yang selesai.
Selanjutnya kita masuk pada joint product and by product, yang dimana joint product ini adalah produk utama yang dihasilkan bersamaan dari satu proses, memiliki nilai jual tinggi dan setara serta tidak terpisahkan hingga split of point. Yang selanjutnya yaitu by product, produk tambahan yang muncul saat proses produksi utama dengan nilai ekonomis jauh lebih rendah dan bukan menjadi tujuan utama sebuah perusahaan.